salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Rosmalina Tediari, guru pada SMP Negeri 1 Tual. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Data literasi dan numerasi Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Tual pada raport pendidikan tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini sangat terlihat pada kegiatan numerasi di mana domain bilangannya mengalami penurunan sebesar 5,75% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Upaya yang dilakukan dengan membiasakan penyelesaian soal-soal numerasi tidaklah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi numerasi dan literasi siswa di sekolah. Oleh karena itu, pada praktik baik kali ini, saya berupaya menghadirkan aktivitas kontekstual dalam pembelajaran. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama adalah pemilihan model pembelajaran yang tepat. Kedua, pelaksanaan aktivitas kontekstual di kelas. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kelas. Langkah awal yang dilakukan adalah menyusun rencana pembelajaran, terdiri dari analisis CP dan menetapkan tujuan pembelajaran. Selain itu, kami juga menetapkan profil pelajar Pancasila yang akan diwujudkan dalam pembelajaran. Dengan kolaborasi bersama komunitas belajar di sekolah, kami pun sepakat menetapkan model pembelajaran yang digunakan, yakni model pembelajaran PBL, dengan aktivitas kontekstualnya adalah kantin kejujuran, dan begitu pula saran yang kemudian kami tuang di dalam modul ajar. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan salam, kemudian berdoa menurut kepercayaan masing-masing sebagai bentuk penanaman profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dengan pengkondisian kelas, absensi dan ice breaking yang dilakukan bersama-sama dengan murid diharapkan dapat membangkitkan semangat mereka untuk belajar dan membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan, asik, dan menarik. Selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen formatif awal untuk memetakan kesiapan belajar anak dan juga menjadi acuan guru dalam memberikan scaffolding dan pendampingan kepada siswa di kelas. Tahap selanjutnya adalah penyampaian tujuan dan profil pelajar Pancasila yang akan terwujud dalam pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menerapkan operasi aritmatika pada bilangan bulat dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Diikuti dengan pembagian kelompok diskusi. Pada tahap orientasi, guru menyajikan masalah dalam bentuk transaksi jual-beli pada kantin kejujuran dalam konsep literasi atau bacaan, di mana anak-anak memahami terkait dengan prinsip penjualan dalam kantin kejujuran, namun mereka juga berprinsip bahwa mereka adalah seorang penjual yang kemudian akan mendapatkan untung dan rugi. Materi disampaikan dalam bentuk tayangan PowerPoint merupakan diferensiasi konten. Setelah memahami permasalahan dalam proses jual beli pada kantin kejujuran, dilanjutkan dengan diskusi berupa simulasi transaksi jual beli pada kantin kejujuran yang dilakukan oleh peserta didik. Pada tahap ini, anak-anak bernumerasi. 1. Saat peserta didik pembeli memberikan sejumlah nominal uang untuk membeli beberapa barang dan sebagai peserta didik penjual mengembalikan sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. 2. Pencatatan transaksi oleh peserta didik yang ditugaskan kelompoknya. Hal-hal yang dicatat berupa harga beli, harga jual, kemudian jumlah pembeli dan keuntungan ataupun kerugian yang dialami oleh penjual. Tahap ini terbentuk karakter mandiri dan jujur pada peserta didik. Selanjutnya, tahap penyelidikan atau pengumpulan informasi dari transaksi yang sudah mereka lakukan.
dan menjawab beberapa pertanyaan pada lembar kerja peserta didik. Ya, kamu lihat ini harga beli kan 1.000, yang kedua 2.000. Satu orang belikan 2.000, satu orang beli. Nah, dua orang, satu beli, itu ambil 3.000 nih. Tahap berikutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, proses numerasi peserta didik terlihat saat mereka secara kreatif mendesain grafik penjualan yang telah mereka lakukan dalam transaksi jual beli. Hasil desain peserta didik merupakan diferensiasi produk. Tahap selanjutnya adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, setiap kelompok melakukan presentasi dan kelompok lainnya memberikan apresiasi. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan asesmen akhir pembelajaran sebagai evaluasi dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan pengisian lembar refleksi dan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Pada tahap ini, guru menyampaikan materi berikutnya dan menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dorti Aprilia Agnes Oat. Perasaan saya di saat ini dengan pembelajaran matematika adalah sangat senang atau luar biasa. Pembelajaran matematika ini menceritakan tentang penerapan bilangan dalam transaksi jual beli. Saya sangat senang karena ibu guru juga menerangkan sambil bermain dan kami melakukan juga kantin kejujuran. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Pono. Pada hari ini kami belajar tentang penerapan bilangan dalam transaksi jual beli. Pada materi kali ini ibu guru sangat seru dan sangat menyenangkan ketika menjelaskan, dan ibu guru juga mempraktekkan bagaimana cara penerapan bilangan dalam transaksi jual beli. Dan karena itu kami sangat bisa memahami itu dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Melibatkan aktivitas kontekstual dalam pembelajaran memberikan dampak yang signifikan pada peserta didik. Hal ini dapat terlihat pada antusias dan partisipasi anak-anak dalam pembelajaran. Selain itu juga terlihat pada hasil belajar mereka. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan literasi dan numerasi pada peserta didik, sangatlah penting bagi kita untuk membiasakan dan melibatkan aktivitas kontekstual dalam pembelajaran. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.